Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah taala bahwa pada kesempatan petang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan terbaik, dalam keadaan iman serta Islam. Semoga senantiasa Allah riayah pelihara nikmat utama tadi, iman serta Islam tadi senantiasa lazim atas diri kita, karena menjadi salah satu di antara keutamaan seorang manusia sehingga dia diperbolehkan oleh Allah, diberikan hak oleh Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam surganya. Salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, pada alul bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, di bulan Dzulhijjah sesungguhnya adalah momen di mana kita memang mesti banyak melakukan muhasabah. Saya sering menyampaikan, apalagi ini sudah akhir-akhir bulan Dzulhijjah ya. Jadi bahwa Dzulhijjah itu sesungguhnya adalah refleksi dari akhir kehidupan manusia. Jadi pengingat bahwa segala hal yang memiliki awal pasti akan menjumpai akhirnya. Maka dalam Islam kita senantiasa diingatkan. Jadi Islam itu agama yang luar biasa, senantiasa memberikan tazkirah atau peringatan kepada umatnya. Bahkan dalam penamaan bulan, Bun Sabu sudah terdengar gini, yang di luar sudah ya. Khawatirnya nanti seperti kemarin tidak terdengar. Ya. Jadi bahkan di dalam memberikan nama bulan saja ada peringatan di sana. Diawali dengan Muharram, diakhirinya dengan Dzulhijjah. Kita diingatkan bahwa awal kehidupan kita itu kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka kita lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu anal fitrah. Setiap bayi lahir itu keadaannya fitrah, suci. Dan memang ciptaan atau asalnya manusia, fitrah itu maknanya ciptaan, itu memang suci. Kesucian itu dasarnya karena kita beriman kepada Allah. Alastu birabbikum, kata Allah kepada para ruh, qalu bala syahidna, apakah engkau bersaksi bahwa aku itu Rabbmu? Qalu, mereka menjawab, bala, benar, syahidna, kami bersaksi atas semua itu. Karena itulah maka bayi yang lahir keadaannya fitrah, yuladu alal fitrah. Persoalannya dalam perjalanan kehidupannya berikutnya, kalau tahun begitu berganti bulan, terjadilah interaksi kita dengan kehidupan. Ada kalanya baik, kadang-kadang juga buruk. Maka begitu masuk akhir diingatkan oleh Allah kita, diberilah bulan itu nama Dzulhijjah. Makna resminya adalah Dzulhijjah itu bulan di mana di dalamnya ada haji. Dzul itu pemilik, Hijjah itu haji. Jadi bahwa haji itu yang memang terjadinya pada bulan Dzulhijjah. Sementara haji sendiri disebut sebagai puncak ibadah. Kenapa? Karena makna hajj di sini adalah hujjah atau argumentasi. Seolah-olah pada bulan itu kita diingatkan oleh Allah Ta'ala
hujah apa yang sudah disiapkan. Karena semua yang punya awal akan punya akhir. Dan ketika sudah berakhir, urusan belum selesai. Semua mesti dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah Ta'ala. Kalau cuma di mahkamah konstitusi atau mahkamah agung gampang. Yang susah itu di mahkamahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mungkin ada kebohongan di sana. Maka hujah itu tentu yang hak dan alasan. Hujah itu argumen. Maka haji itu adalah argumentasi kita. Nah, uniknya adalah kalau puncaknya Dzulhijjah itu dengan haji, maka esensi atau puncaknya haji itu bukan dalam hal perbuatan, dalam tanda petik ini, tapi puncaknya itu ada di dalam wukufnya. Maka haji itu semua manasiknya bisa diganti ketika tidak dilaksanakan, bayar dam. Kecuali satu, rukunnya rukun, istilahnya kan begitu, adalah wukuf. Siapa tidak menjumpai wukuf, maka dia tidak haji. Yang lain tidak ada soal, masih bisa, tentu hilang keutamaannya, berkurang keutamaannya. Tapi ketika orang tidak bisa melaksanakan wukuf, maka dia tidak haji. Wukufnya pun ditentukan oleh Allah di sebuah tempat namanya Arafah. Wukuf maknanya berhenti. Maka kalau baca Quran ada huruf waqaf. Kalau sudah sampai huruf waqaf mesti berhenti. Maka yang dilakukan pada saat wukuf adalah berhenti, diam. Meskipun bukan berarti tidak boleh tilawah, tidak boleh zikir, maksudnya diam, tidak ada aktivitas tertentu yang disyariatkan. Sa'i jelas yang dikerjakan, bergerak dia. Tawaf juga bergerak. Tapi ada satu aktivitas yang namanya wukuf, berhenti. Dan ini uniknya menjadi esensi dari pelaksanaan haji, yang dia adalah amal yang utama, puncaknya amal. Artinya memang ada saat-saat di mana Allah Ta'ala itu mengajarkan kepada kita supaya kita berhenti sejenak. Bukan berhenti dalam rangka kemudian karena kita sudah lelah beramal, bukan. Berhenti sejenak dalam rangka apa? Dalam rangka untuk Arafah, mengenali diri sendiri. Apa yang kita kenali? Ya balik lagi Bapak Ibu sekalian, kita mengenali apa sesungguhnya hal yang paling kita anggap penting dalam hidup. Nek bahasa Cahno, our precious, apa yang paling bermakna, paling punya nilai di dalam hidup. Karena manusia itu adalah makhluk yang bergerak, berbuat atas dasar hal-hal yang dia anggap penting. Maka setiap aktivitasnya akan diwarnai oleh nilai yang dia anggap paling penting tadi. Kalau yang dianggap penting dalam hidupnya itu duit, ya sak obah-obahe, sak ngomong-ngomongnya, sak turune, kan begitu ibarat kata. Duit. Maka kita mesti mengenali apa sesungguhnya yang paling penting di dalam hidup kita ini, yang kita anggap paling penting. Itu akan terrefleksikan di dalam setiap amal kita. Baik amal yang sifatnya zahir ataupun amal yang sifatnya batin. Bahkan dia akan muncul, nah ini materi saya masuk ini yang sekarang, di dalam tema doa-doa kita. Ini sebenarnya saya mau bahas doa saja nih, tapi ngawitinya saking begitu. Maka kita akan bisa menilai sesungguhnya apa sebetulnya yang penting dari, yang kita anggap penting dari hidup kita, dari tema doa kita. Nggak usah ditanya sebelahnya. Mari kita muhasabah, apa tema doa kita hari ini. Kalau umumnya manusia gelem donga wis alhamdulillah. Hari-hari seperti ini masih ada orang berdoa, itu sudah alhamdulillah. Tapi kalau kita mau lebih selektif lagi, lebih kita dalami lagi, rasa-rasanya
kebanyakan manusia, termasuk yang Islam ini, tema doanya adalah urusan dunia. Kan raudados yang dijalui. Ya Allah, rezeki yang lancar. Rezeki ini pun apa? Mesti duit pun dong. Rezeki itu tidak pernah jauh dari urusan duit. Padahal makna rezeki sebenarnya duit. Rezeki itu maknanya bagian. Ilmu itu juga rezeki. Pemahaman terhadap ilmu itu rezeki. Maka kita kan berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi paham itu rezeki. Punya ilmu belum tentu paham. Pinter tapi sering ora jelas. Ilmunya banyak tapi gak jelas gitu. Ya karena Allah tidak merezekikan kepada dia paham. Karena al-faham itu di atas al-ilm gitu. Orang boleh punya ilmu, tapi kalau tidak paham ya perbuatannya tidak karu-karuan, keyakinannya ya tidak karu-karuan. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberi hidayah Islam tapi sangat berilmu. Terakhir saya kebetulan baru mendengarkan apa semacam ceramah gitu. Ini orang Barat ini, American Jews agnostic. Jadi orang Amerika Yahudi agnostik. Entek pokoknya ini. Agnostik itu bukan percaya agama, tapi masih percaya ada Tuhan. Itu agnostik. Yahudi, gitu, Amerika. Uniknya dia itu justru sangat mengagumi pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Quran dan hadis. Karena menurut beliau orisinil, jujur dan asli, kira-kira begitu. Tapi baik lagi, dia punya ilmunya, tapi ternyata tidak diberikan rezeki berupa paham. Kalau dia paham pasti jadi Islam. Persoalannya rezeki itu Allah yang membagi. Maka kembali ke masalah tema doa tadi. Ya kita masih muhasabah. Saya tidak mengatakan udah Gusti, anak-anak ini waktunya mau ujian cari perguruan tinggi. Mbok diterima di sini, di sini, di sini. Saya tidak melarang berdoa seperti itu. Dan memang tidak ada larangan, tidak ada yang boleh melarang. Itu yang pasti begitu. Cuma yang kita memang mesti muhasabah hari-hari ini, tema utama doa kita itu arahnya kemana, isinya tentang apa. Karena itu sesungguhnya menunjukkan apa yang paling penting di dalam hidup kita. Maka betul kalau Allah mengatakan Allah itu paling cinta kepada hambanya yang senang berdoa. Tentu yang utama yang ditunjuk oleh pernyataan Allah ini bukan semata kita mengangkat kedua tangan, ya Allah, bukan itu. Akan tetapi tentu yang ditunjuk oleh pernyataan Allah ini adalah bahwa yang namanya doa itu adalah merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Karena orang meminta, doa itu kan meminta. Itu adalah orang yang sedang merendahkan dirinya kepada sesuatu sehingga dia berharap mendapatkan. Kalau kita ibaratkan, pemberian itu seperti air. Air itu kan mengalirnya dari atas ke bawah. Maka kalau pengen dapat ya kita adanya di bawah, ditadai begitu di bawah. Maka doa hakikatnya merendahkan diri. Maka kenapa Allah kemudian mencintai orang yang sedang berdoa? Karena yang ditunjuk adalah bahwa orang itu sedang menunjukkan, membuktikan bahwa dia merendahkan dirinya di hadapan Allah, menghambakan dirinya. Maka kita disebut sebagai Abdullah, hambanya Allah. Maka kita saksikan bentuk doa tidak selalu meminta ya Allah, tapi ada bentuk doa yang bahkan diwajibkan atas kita. Apa itu? Sholat. Maka makna sholat adalah doa. Wasolli alaihim, di surat Taubah ketika para amil zakat narik zakat itulah wasolli alaihim, bukan sholatilah mereka, tersinggung disolati. Oh masih hidup gak disolati. Maksudnya wasolli alaihim itu doakan mereka. Maka makna sholat yang paling primer kata para ulama adalah doa. Maka Bapak Ibu sekalian, doa yang dimaksud yang utama di sini bukan berarti saya meninggalkan atau menolak doa yang lain yang berisi permintaan dunia. Monggo, baik ini.
sudah mau minta kepada Allah itu baik sekali. Mboten nyuwun liyane pakai wasilah sing aneh-aneh tekan kuburan barang niku alhamdulillah saya niku. Cuma mari kita tingkatkan. Insya Allah si pemberi tidak akan ke sana lah. Mari kita tingkatkan level kita. Karena kata Allah kan ittaqullaha haqqa tuqatih kan begitu. Jadi takwa itu kan bertingkat-tingkat dan doa itu bagian dari amal takwa. Mari kita tingkatkan level. Jangan cuma berhenti terhadap permintaan-permintaan dunia. Nah, terus doa yang seperti apa? Maka Bapak Ibu sekalian, Zulhijjah ini kan ada ibadah namanya haji. Ya. Dan pelaksanaan haji itu hakikatnya apa toh? Napak tilas perjalanan kehidupan seseorang. Napak tilas kehidupan sebuah keluarga. Jadi memang manusia itu akan lebih mudah melakukan sesuatu, lebih mudah menetapkan standar hidup ketika dikasih contoh. Dan contohnya memang ya yang sejenis dengan mereka. Karena kita manusia, maka contoh yang Allah berikan adalah contoh dari golongannya manusia. Dalam hal ini urusan haji adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarganya. Maka Bapak Ibu sekalian, tentu yang namanya contoh selalu yang terbaik. Dan itu Allah sebutkan di surah Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi seluruh alam.